hadirin yang berbahagia, kami di sini akan membawakan sebuah puisi tentang yang terjadi di negara Indonesia sekarang ini. Maka dari itu kami akan memperkenalkan personil kami. Saya sendiri Presiden Indonesia, sebelah saya seorang koruptor, dan yang ketiga adalah mahasiswa, dan yang paling ujung adalah penjual jamu. Pinjam. Bila ada yang tidak berkenan, kami mohon maaf karena semua ini hanya fiktif belaka. Langsung aja, check it out. Assalamualaikum, selamat pagi putra putriku. PPKN yang berasal dari berbagai daerah ini, meskipun kita berbeda ras, suku, dan budaya, tapi kita harus korupsi, mengambil uang rakyat dan jumlahnya mencapai Tingkatan mahasiswa dari jenjang pendidikan di Indonesia, kita harus siap mengamalkan dan menekankan diri kita kepada setiap sila dalam Pancasila yang berisi satu gelas jamu cuma Mas Mbak. Di sini ada jamu bintang dan jamu buat para tikus seperti saya ini seharusnya lebih banyak lagi korupsi karena hukumannya kan ringan dan masih banyak lagi cara untuk mengakali para penegak hukum yang so bijak itu. Dan Pancasila diciptakan dari nilai-nilai dan kebudayaan Indonesia yang berbhinneka tunggal ika. Kita tidak perlu ragu mengakuinya sebagai ideologi bangsa. Bangsa Indonesia adalah Saya di sini hanya membawa mental yang kuat berdiri di depan para calon pemimpin-pemimpin bangsa. Dimanapun berada, Bapak selalu. saya jamu hari pun sedang mulai kelihatan mataharinya. Ada beras kencur, kunyit asam. Semoga dagangan kali ini kita bisa merasakan banyak rakyat yang hidup di bawah garis kemiskinan. Ketika melihat keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, seharusnya hal itu tidak perlu terjadi dan merajalela sampai di sini saya hidup mewah dan mencukupi untuk membeli barang di dunia ini. Hahaha, Indonesia. Kenapa memudahkan koruptor seperti saya ini berkeliaran dan merajalela? Bagaimana perasaan para pejuang dulu yang berjuang demi merah putih untuk merdeka dari negara Belanda dan Jepang? Jamu, alhamdulillah makin hari saja ya. Pokoknya Segala sesuatu di Indonesia harus berdasarkan Pancasila. Pendidikan yang didambakan setiap warga negara akan segera tercapai karena tahun depan kurikulum sudah diubah. Bapak Menteri sudah saya suruh semua pejabat di Indonesia korupsi saja kalau gitu. Lihat betapa saya berdiri sini dengan tegaknya tanpa ada sanksi dari tadi saya jualan jamu. Dan kita sebagai mahasiswa harus tetap berpijak pada prinsip kita dari awal. Kapan lagi kita bisa memberantas para tikus-tikus pemakan uang itu kalau tidak dari sekarang? Yakinlah wahai teman-temanku, gajah akan kalah dari dunia jika para semut akan bersatu dengan gotong royong tanpa ada, aku pasti akan menderita. Tapi mau gimana lagi? Wong saya sudah terlanjur dosa, masa jamu basmi segala bentuk KKN dan segera tegakkan Pancasila. Saya akan memimpin rapat sekarang juga dengan jajaran pemerintah. Insya Allah dengan rapat ini nanti akan ditemukan sebuah solusi yang bisa menjadikan bangsa Indonesia yang demokratis. Memang susah teman-teman, tetapi dengan semangat kita sekarang ini dan optimisme yang berkobar-kobar di benak kita semua, saya yakin para penyelenggaraan Pancasila dibasmi dengan jamu. Ayo dong dibeli. Saya capek nih jamu terus dari Pagelan sampai mana ada koruptor merajalela karena ada penyebab yang melatar belakangi juga tidak mungkin tanpa ada kebijakan yang salah dari pemerintah. Tinggal bagaimana kita menyikapinya dengan meyakini diri tanpa pengaruh negatif dari pihak lain yang jamu. Sebenarnya siapa yang mengajarkan kita untuk korupsi? Kenapa para koruptor selalu menjadi batu sandungan untuk memajukan Indonesia yang bekerja mensejahterakan rakyat? Banyak para mahasiswa yang mempunyai niat untuk membasmi mereka koruptor, tetapi kurangnya mental dan sudah. Kalau semua nanti saya rapatkan akan beres. Pemerintah sudah berupaya memberikan jalan keluar dengan membasmi para koruptor. Contohnya, petinggi Polri pun saya jebloskan penjara. Dan saya masih di sini untuk jualan jamu. Memang asik ya, bisa memberikan kesehatan kepada dari seluruh mahasiswa. Kita adalah harapan bangsa yang kelak menjadi agen perubahan bagi birokrasi di Indonesia. Satukan niat dan tekad kita untuk mengamalkan kembali Pancasila. Bangunkan Sang Garuda, tegakkan NKRI, satu Bhinneka Tunggal Ika, luruskan Undang-Undang 45 demi kembalinya Indonesia sebagai negara terdepan di dunia. Suatu saat saya pasti akan dipenjara dan para teman-teman saya akan ketahuan oleh para pejuang bangsa yang sangat nekat dengan keberaniannya. dukung kami untuk membasmi KKN, menjalankan birokrasi yang pro rakyat bersatu dan satu yaitu Indonesia. Sejahterakan rakyat kecil, bangkitkan usaha-usaha demi terciptanya lapangan kerja yang memadai untuk warga Indonesia. Hidupku jamuku. Dan sekali lagi tegakkan kepalamu, busungkan dadamu, tarik nafas dalam-dalam dan katakan, hidup mahasiswa, hidup Pertiwi, hidup Indonesia. Oke, good. Kasih tepuk tangannya dong. Miss suka lihat nih. Oke. Masih situ Miss masih mau nanya. Kesimpulannya, Neng.
kalau misalnya apa sih? Kalau misalnya kita bersatu tuh pasti kita bakal bisa memberantas para koruptor di sini. Jadi kan yang terakhir itu dia kan kayak pengen bersatu biar koruptornya itu dijeblosin di penjara. Ini ceritanya di puisi berantai ini mereka berdialog atau mereka cuma ini doang kumpul-kumpul nih misalnya bahas sekarang pemerintah nih kayak gini ya, nih koruptor nih kayak gini ya, atau memang kalian benar-benar berdialog di sini, tokohnya ada koruptornya lagi ngomong, ada presidennya lagi ngomong. Ceritanya tuh ini lagi pada debat gitu loh. Jadi debat antara presiden, koruptor sama mahasiswa. Nah terus habis itu jamu di sini tuh buat kayak ya udah buat lucu-lucuan gitu. Pokoknya ini ibaratnya nih, kalau tarik kesimpulan nih, misalnya nih mahasiswa lagi ngobrol ya. Misalnya mahasiswa lagi ngobrol atau pelajar lagi ngobrol nih. Nah, di antara di sini ini kalau dibagi-bagi ada yang pinter, ada yang realistis, ada yang halu, ada yang gak mau ambil pusing. Nah, yang gak mau ambil pusing ini adalah tukang jamu nih. Tukang jamunya istilahnya dia nih bodoh amat gitu. Biasanya ngomongin apaan sih? Nah, kalau koruptor ini mengambil uang rakyat. Nah, koruptor ini bisa diartikan ini misalnya salah satu di antara kalian yang punya peran kuat di sini. Bisa dijadi nih kalian punya geng nih, punya geng. Nah, dia ini yang menguasai di sini. Nah, tapi ada satu mahasiswa yang nggak sepakat nih sama si ketua geng inilah ibaratnya. Jadi terjadilah perdebatan antara mereka. Ini ada 3 tokoh kan? 4 ya, satu lagi siapa? Si koruptor kan? Koruptor sama presiden. Nah, presiden ini jadi apa sih pemimpinnya? Sebenarnya dia ini benar. Sebenarnya dia ini benar, tapi yang nggak benernya adalah si yang koruptornya ini. Jadi bisa dikatakan presidennya ini misalnya ketua geng, koruptornya ini misalnya dia wakilnya gitu, yang makan uang rakyatnya atau gimana. Terus yang mahasiswanya itu dia yang paling viral, paling jago ngedebat. Nah, yang tukang jamu ini yang bodo amat gitu ya. Oke, makasih ya Neng.